ya kita berbuat segala sesuatu yang terbaik sebagai pengamal Thariqah At-Tijaniyah. Di mana saya sudah mengamalkan sejak 1986 ketika saya masih jadi mahasiswa. Sekitar 34 tahun, Pak. Kemudian setelah itu saya bingung gimana saya akan menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian setelah itu almarhum ini bilang kepada saya, murid sampean nanti banyak kalangan atas. Itu. Saya juga bingung, kan saya di kampung. Yang pada saat itu ya karena saya termasuk orang pergerakan di bidang politik yang oposan. Ya. Jadi jangankan dengan camat aja kurang kenal saya. Loh, gimana saya kok kan muridnya atasan. Iya, jadi kelas atas bagaimana? Bingung juga saya. Tiba-tiba ya setelah kurang lebih 6 bulan saya dilantik sebagai muqaddam. Saya pas ada acara tahunan Idul Khatmi di Bogor. Pas kebetulan juga saya diundang di Hotel Syahid, ada pameran haji umroh. Diundang sama teman saya, direktur keuangannya Hotel Madinah Pilis di Jeddah untuk membantu promosi hotel. Nah, setelah itu ceritanya, singkat cerita, saya direkrut sama anak perusahaan Garuda Satriavi untuk jadi pembimbing ibadah haji, menggantikan posisinya Profesor Dr. Said Agil Munawar yang ditarik jadi Menteri Agama. Ya, akhirnya saya ke Jakarta. Dan setelah di Jakarta, ya betul juga. Ya, jadi di antara keluarga pejabat tinggi ada yang belajar ngaji kepada saya. Dan itu sudah dikatakan sebelumnya. Iya, sama almarhum yai saya kayak gitu. Kemudian selanjutnya saya ngontrak rumah di depan stasiun Gondang Dia. Tahun berapa tuh Pak Kiai? Tahun 2001. 2001. Iya. Jadi di depan stasiun itulah saya tinggal. Kemudian setelah itu saya diminta menjadi imam Masjid Cutmutia. Oke. Iya tuh. Dari situ saya memperkenalkan Thariqah Tijani. Yang bagi orang awam ya benar-benar asing. Betul. Dan di sana kan macam-macamnya madhab, macam-macamnya aliran ada. Sehingga tantangan begitu banyak. Ya, tadinya saya nulis hanya buku ini aslinya hanya 23 halaman. 23 halaman. Iya, dasar-dasar Thariqah At-Tijaniyah, dari apa wiridnya, apa syarat-syaratnya, kewajibannya, larangannya, itu aja. Akan tetapi karena kita ini diserang, dianggap Thariqah itu bid'ah, tidak ada dalilnya dan sebagainya, saya menulis. Ini sebagai jawaban ya Pak Kiai. Iya, jawabannya namanya buku Risalah Thariqah At-Tijaniyah. Risalah At-Tijaniyah. Kemudian itu sekitar 80 halaman. Yang hadis-hadisnya ya sudah kita juga jadi takhrijnya, ayatnya, ayat dan sebagainya dilengkapi. Setelah itu tantangan tambah besar lagi. Menarik sekali. Ya karena ya di Jakarta, di tengah kota Jakarta, nama Tijani termasuk sesuatu yang sangat langka pada zaman itu. Akhirnya ya saya mencari referensi yang lebih akurat, kemudian kita tulis ya, Thariqah At-Tijaniyah dalam neraca Al-Quran dan Sunnah. Karena di antara tuduhan kepada tasawuf dan Thariqah itu adalah perkara bid'ah dolalah yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, oke. Itu. Ya kalau kita bicara tidak ada di zaman Nabi, yang sekarang ini tidak ada di zaman Nabi semua. Termasuk berdakwah dengan cara model seperti kita sekarang tidak ada zaman Nabi. Betul. Nah, kalau setiap tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, ya kayak sekarang ini super bid'ah kita. Itu. Jadi buku ini sebagai jawaban. Sebagai jawaban dengan dalil-dalil yang sahih bahwa tasawuf secara umum, semua thariqah secara umum itu mempunyai dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan semua thariqah yang ada itu mengamalkan amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ada dalilnya, tapi juga ada sanadnya. Kalau ada pekerjaan ada sanadnya,
Plus dalilnya baik Quran maupun sunnah, di mana letak bid'ahnya. Itu salah satu, makanya kita tulis dengan segala keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Ini sekarang jadi 300 halaman Pak Kiai. Iya, 300 halaman lebih itu. Dan kalau dikembangkan ya masih banyak lagi itu. Karena seperti penjelasan masalah Al-Khidir di situ. Itu kita tulis tapi belum dicetak. Itu sekitar 150 halaman. Dari satu pertanyaan. Iya, satu pertanyaan, apakah Khidir itu nabi atau wali? Waduh. Nah, jadi Oke. seperti itu. Nanti ya kita bicarakan kita secara ilmiah. Sehingga di sini ya kita tidak mau berbicara atas pendapat pribadi saya, tapi kita dengan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Betul. Ini saya mau nanya tentang di sekitar Pak Kiai. Tadi saya lihat ada pesantren Pak Kiai. Ya. Ini sebetulnya ada program apa saja Pak Kiai yang sedang Pak Kiai bina